Anda pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan kami dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Seperti biasa, kita akan menemani pemirsa sampai pukul 8 waktu Indonesia malam nanti. Di mana pasti pemirsa yang hadir adalah pemirsa-pemirsa yang baru datang, yang mungkin masih belum tahu mengenai program Kamu Bisa. Untuk itu, pada saat ini saya akan menceritakan sedikit mengenai Kamu Bisa. Di mana Kamu Bisa merupakan program yang kerjasama antara Hope Channel Indonesia dan juga ASI atau Adventist Layman Services and Industries, di mana ASI sendiri adalah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent, di mana pada setiap malam kita akan menemani pemirsa setiap Selasa pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan memberikan topik-topik menarik tentang bisnis. Di mana pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sungguh-sungguh menarik dan bermanfaat untuk pemirsa sekalian, di mana topik kita adalah hobi yang menghasilkan, tanaman hias tabebuya. Bersama saya, Evril Garintu Mangkeng, dan tentunya narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan menemani Anda pada malam hari ini. Di antaranya, narasumber kita ada Ibu Ida Oli Simbolon. Selamat malam Ibu Ida. Apakah sudah terhubung bersama-sama dengan kami malam hari ini? Apakah sudah ada Ibu Ida Simbolon? Baik, selamat malam Ibu Ida. Baik, selamat malam. Kita akan bertemu lagi ya Ibu untuk membicara mengenai tanaman tabebuya pada malam hari ini. Berikutnya juga ada narasumber ahli yaitu Dr. Johana Taribuka. Selamat malam Ibu Dr. Johana. Selamat malam. Selamat malam. Begitu pula dengan Profesor Daniel Saputra. Selamat malam, Prof. Baik, mungkin masih terhubung. Dan juga Dr. Zakarias Hukom. Selamat malam, Dr. Zakarias. Baik, mungkin mereka akan mengikuti bersama-sama kita di pembahasan malam hari ini. Untuk itu, kami mau mengundang para pemirsa yang mungkin memiliki pertanyaan mengenai topik malam hari ini untuk langsung saja mengirimkan pertanyaan Anda dalam kolom komentar Hope Channel Indonesia melalui sosial media ataupun call center Hope Channel Indonesia yang tertera pada layar kaca Anda. Di mana pada malam hari ini tentunya narasumber-narasumber ahli dan praktisi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan topik kita, yaitu hobi yang menghasilkan, tanaman hias tabebuya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung saja menyaksikan tayangan singkat berupa video profil narasumber praktisi dan juga ulasan singkat untuk topik kita pada malam hari ini. Saya Ida Oli Simbolon, kami tinggal di Bandung. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia. Waktu luang saya gunakan untuk mengembangkan hobi saya dalam merawat alam. Ada 3 hal yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah saya menanam tanaman paling sedikit 1 dalam 1 hari. Itu komitmen saya. Lalu yang kedua adalah saya membuat kompos dari sampah-sampah organik. Dan yang ketiga, saya juga membuat pupuk cair organik dari sisa-sisa kulit buah. Harapan saya adalah sesibuk apapun kita harus menyisihkan sedikit waktu kita untuk merawat alam, khususnya yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan lingkungan yang sehat, maka kita pun dapat hidup sehat dan sejahtera. Karena alam akan menyediakan sumber-sumber yang sehat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saya mau mengundang kembali Ibu Ida untuk bersama-sama dengan kami membahas sedikit mengenai tanaman tabebuya. Apakah sudah terhubung bersama dengan kami? Baik, selamat malam Ibu Ida.
Selamat malam. Selamat malam. Saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Ibu pada malam hari ini. Di mana pertama adalah apa yang membuat Ibu tertarik untuk menanam tanaman hias tabebuya? Kan banyak juga tanaman-tanaman hias lain. Tapi kenapa secara spesifik tanaman hias tabebuya? Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Eh, Ketertarikan saya sama tabebuya ini pertama sekali adalah keindahannya ya. Karena memang bunganya yang sangat cantik ya. Lalu rasanya punya tanaman ini pasti adem gitu ya. Adem, selain cantik, adem, dan fungsinya juga banyak ya, termasuk salah satunya itu adalah em, tanaman ini bisa menyerap polusi ya. Jadi makanya tanaman ini banyak ditanam di pinggir jalan karena memang salah satu khasiatnya itu adalah bisa mengurangi polusi ya. Jadi bisa menyerap polusi-polusi yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi eh, sepertinya memang sangat-sangat bagus kalau kita bisa menanamnya ya. Salah satu motivasinya adalah sebenarnya melihat bunga sakura di Jepang ya, sangat cantik ya. Tapi begitu melihat reviewnya bahwa ternyata sakura itu sangat sangat sulit untuk dia tumbuh di Indonesia karena harus melewati 2 musim gitu ya. Namun review berikutnya ternyata ada spesies lain sejenis sakura itu bisa tumbuh di Indonesia. Salah satunya adalah tabebuya. Wida Mungkin untuk itu yang bisa saya jelaskan untuk sementara. Baik, terima kasih Bu Ida untuk jawabannya. Seperti yang tadi saya tangkap, kalau saya juga lihat di internet, ternyata memang tanaman tabebuya ini cantik ya Ibu, seperti bunga sakura dan pasti memiliki estetikanya sendiri. Untuk itu, apa manfaat estetika yang Ibu dapatkan dari menanam tanaman hias tabebuya ini di halaman atau mungkin di taman Ibu? Sejujurnya untuk saat ini sebenarnya saya belum ada yang berbunga ya. Saya masih baru mengembangkan ya. Tapi kalau melihat kami ini kan tinggal di Bandung. Di Bandung ini ada namanya daerah Cihideng yaitu nursery tanaman ya untuk jual bibit-bibit tanaman. Nah, di sana sudah banyak dijual tabebuya yang sudah berbunga ya. Namun tentunya kalau tabebuya yang sudah berbunga itu harganya pasti sangat mahal ya. Jadi saya berpikir bagaimana cara menanam tabebuya ini dengan harga yang yang ekonomis ya. eh, bisa bisa kita kembangkan di rumah gitu. Jadi saya terpikir untuk memperoleh bibitnya gitu ya. Nah, satu ketika saya kebetulan pergi berkunjung ke rumah anak saya di Jakarta, tepatnya di Kelapa Gading itu. Di daerah apartemen mereka itu banyak sekali tabebuya, khususnya yang berwarna kuning seperti yang digunakan Prof. Daniel sebagai backgroundnya ya. Banyak sekali dan sangat indah. Jadi waktu itu kami jalan pagi dengan suami, saya bilang, Dedi, saya bilang, seandainya kita bisa dapat bibitnya ya, ini bagus sekali, saya bilang, sudah lama saya impikan. Dan terus terang, saya pernah membelinya secara online bahkan dari Cina. Tapi mungkin karena saya nggak tahu tingkat kesegaran biji ini, atau karena cuaca atau medianya yang kurang cocok, ya, tidak ada satupun yang tumbuh. Tapi begitu kami tiba di apartemen ini dan lihat di kebun di taman mereka itu, saya rindu sekali punya punya tanaman seperti ini. Saya katakan sama suami. Lalu dia bilang, pasti ada bibitnya. Ya gitu, ya ayo kita lihat katanya ya. Lalu ini dia katanya. Lalu uh, ada bibitnya itu memang masih utuh ya. Lalu dia tarik, lihat ini. Sepertinya ini bibitnya. Lalu kami petiklah itu dan kami buka, ternyata di dalam itu ada ratusan biji tabebuya tersebut berwarna putih ya. Ya ini dia, ini benar.
gitu ya. Lalu begitu kami lihat di sekeliling pohon itu, memang banyak biji-biji itu yang sudah bertaburan dan bahkan sudah tumbuh. Kita bilang, wah ini bagus banget, ayo kita bawa ke Bandung. Dan itulah mulanya saya bibitkan ini tabebuya, dan puji syukur dari sekian banyak yang saya tanam, sekarang ini 95% tumbuh. Jadi saya tidak perlu membeli bibit tabebuya yang sudah berbunga yang sangat mahal, tapi saya bisa kembangkan dari kecil dan mudah-mudahan dalam waktu-waktu berikutnya ini akan berbunga ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya ceritakan tentang latar belakang mengapa saya memilih menanam bunga tabebuya ini. Baik, terima kasih Bu Ida untuk jawabannya. Tentu dari video dan juga foto-foto yang kita sudah lihat, tabebuya adalah tanaman yang sangat-sangat indah. Baik, saat ini kita akan langsung masuk ke narasumber ahli, di mana pertama saya akan bertanya kepada Dr. Johanna. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Tanaman tabebuya cocok pada cuaca seperti apa, dokter? Karena sebelumnya tadi Bu Ida sudah menceritakan bahwa tanaman ini seperti bunga sakura ya, di mana bunga sakura harus tumbuh dalam 2 musim. Kira-kira untuk tabebuya sendiri bagaimana, dokter? Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Tanaman tabebuya ini biasanya dia bisa bertumbuh pada daerah kering juga. Dia bisa bertumbuh pada 2 musim karena tanaman tabebuya ini dia tanaman aslinya dari Brasil dan merupakan pohon tetapi bisa digunakan di perumahan karena akarnya itu tidak ke bawah, tidak merusak ke fondasi rumah. Itu yang paling utama sehingga banyak orang terutama di perumahan-perumahan itu menggunakannya sebagai tanaman pelindung. Seperti kita lihat di sepanjang jalanan di Surabaya dan beberapa daerah di Jakarta itu juga sekarang sudah mulai menanam tabebuya dan bunganya sangat cantik sekali. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Berikutnya saya ingin bertanya kepada Profesor Daniel, di mana pada awalnya Ibu Ida sudah membahas bagaimana tanaman tabebuya ini bisa menyerap polusi. Kira-kira apa manfaat atau khasiat lain yang bisa kita dapatkan dari tanaman tabebuya ini, dokter? Ya, yang paling utama sebetulnya adalah keindahan. Ya, dia indah dipandang. Selain dia juga mempunyai manfaat sebagai penangkap karbon ya, khususnya di daerah polusi. Jadi sebetulnya lebih cocok sekali ditanam di daerah perkotaan ya, di perkotaan di pinggir jalan ya, atau di dekat rumah juga baik ya, khususnya seperti kami di Palembang baru beberapa hujan, tapi sebelumnya itu cuaca jelek sekali, walaupun kelihatannya belum banyak yang menanam tabebuya di Palembang ya. Ada yang orang Jepang pernah tinggal di sini, dia nanam sakura, tumbuh ya, tapi kadang-kadang berbunga tapi tidak begitu semarak. Tapi kalau kita perhatikan, apalagi ya kalau tabebuya ini ditanam bukan dari biji sehingga dia tidak cukup tinggi dengan cara okulasi, sambung ya dan sebagainya, tidak terlampau tinggi, itu bisa ditanam di pot. Ya, jadi bisa di sekitar rumah bisa kita tanam, ataupun kalaupun di halaman dia juga tidak terlampau tinggi. Ya kalau pas, jadi kalau kita lihat ini bulan-bulan September kemarin, akhir Agustus sama September, tabebuya ini banyak mekar ya, mekar di seluruh Indonesia yang sudah menanam tabebuya di berbagai jalan ya, di Surabaya dan juga di banyak tempat yang lainnya. Ya, jadi memang target yang paling utama itu sebenarnya keindahan karena dijadikan tempat berfoto bagi banyak orang. Ya, jadi kalau rumah kita punya tabebuya dan berbunga, sedang berbunga, ya siap-siap saja mungkin dijadikan orang untuk menumpang untuk berfoto karena memang indah sekali. Dan bunganya sekali berbunga, pohon itu terlihat sudah nggak ada daunnya, ya sudah nggak ada daunnya, terlihat saking banyaknya bunganya, ya. Dan ini kalau kita perhatikan memang karena dia berasal dari Brazil ya, belahan bumi selatan,
Jadi kalau bulan September, Oktober itu di sana adalah awal dari musim semi. Ya, jadi kalau tidak aneh September, Oktober itu tabebuya berbunga lebat. Ya, karena mereka memang awal dari musim semi di sana ya. Walaupun sebetulnya Brazil bukanlah negara 4 musim ya. Karena negara 4 musim karena masih dekat dengan tropis gitu ya. Tapi walaupun sudah agak jauh dari khatulistiwa. Tapi yang paling utama sebetulnya ya adalah untuk keindahan. Dan oleh karena itu dia bisa kita jadikan peluang bisnis ya. Kalau kita perhatikan banyak sudah dijual bibit-bibit tabebuya ini ya. Jadi kalau misalnya dibuat bibitnya bukan dari biji tapi dengan cangkok ataupun dengan okulasi tadi ya, sambung pucuk, itu bisa menjadi peluang usaha bagi kita untuk menjual bibit tabebuya ya. Apalagi kalau teknik-teknik pencangkokan ini sudah banyak ya di buku-buku panduannya, bisa dicoba ya. Dan kalau dia tumbuh ya indah, dan bisa juga selain keindahan juga bisa kita jadikan peluang untuk mendapatkan income tambahan. Terima kasih. Profesor untuk jawabannya. Kita akan kembali lagi kepada Ibu Ida, di mana di sini saya mau bertanya 2 pertanyaan secara langsung karena 2 pertanyaan ini sebenarnya berhubungan. Pertanyaannya adalah bagaimana Ibu dapat merawat tanaman tabebuya agar tetap sehat dan indah? Tentu akan banyak sekali tantangan yang dihadapi. Nah, kira-kira bagaimana juga Ibu mengatasi semua tantangan-tantangan yang ada dalam perawatan tanaman tabebuya? Baik, terima kasih Gaylin pertanyaannya. Sejauh ini saya akan membibitkan tabebuya itu sekitar bulan Juli yang lalu ya. Jadi kalau Juli itu sekarang sudah Oktober, sudah 3 bulan ya. Nah, saya sangat surprise banget ini ya. Ternyata membibitkannya itu kan tidak sulit ternyata. Sangat mudah dan tumbuhnya cepat gitu ya. Namun mungkin karena saya juga baru pemula ya, saya tidak terlalu memperhatikan karena sangat saya siram banyak ya. Ternyata tabebuya ini tidak ya, jadi setelah tumbuhan buya dia Hubungan dengan Ibu Ida? apa namanya kokofit ya. Sekarang saya mix dia. Saya mix tanah sekam bakar dengan kompos dan juga kokopit yang tadinya sudah ada di benih itu ya. Jadi saya campur lagi, lalu saya pindahkan ke pot dan juga penyiramannya saya kurangin. Yang tadinya setiap hari, sekarang ini tinggal saya rabah itu media. Kalau masih basah saya tidak tidak siram. Tapi kalau sudah kering, lalu saya siram. Apalagi yang lalu kan karena ada kemarau, memang medianya itu lebih cepat kering. Tapi sekarang ini puji Tuhan di Bandung sudah mulai sudah mulai hujan, jadi intensitas penyiraman itu sepertinya sudah akan kita kurangin. Jadi sampai saat ini baru itu kendala yang saya alamin. Gaylin, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kendala ya. Amin, mudah-mudahan ya Ibu. Tapi mungkin bila ada kendala juga nanti Ibu bisa bagikan kepada kita cara mengatasinya. Baik, kita akan langsung saja masuk ke dalam video bagaimana kita membudidaya tanaman hias tabebuya. Untuk itu jangan kemana-mana, saksikan video yang satu ini. Tabebuya adalah pohon tanaman hias yang sangat indah. Warnanya sangat bervariasi mulai dari ungu, putih, warna pink, kuning,
merah, dan juga yang lainnya. Di balik warnanya yang sangat cantik, ternyata menanam dan merawat tabebuya sangat mudah. Tanaman ini dapat dikembangkan dari bibit yang berasal dari bunga tanaman tersebut, seperti yang berikut ini. Sebelum ditanam, bibit tabebuya harus dikeringkan dengan sempurna. Siapkan media tanamnya dari campuran tanah biasa, kompos, dan juga sekam bakar. Lalu letakkan bibit di atas media yang sudah kita sediakan. Lalu tutup dengan media yang sama seperti yang sebelumnya. Terakhir, jangan lupa disiram sampai semua media basah. Ini tanaman tabebuya yang berusia kurang lebih dari 3 bulan. Selamat mencoba. Masih bergabung dengan saya Gilin Tumangkeng dan juga acara Kamu Bisa dengan topik hobi yang menghasilkan tanaman hias tabebuya. Kembali dengan Ibu Ida, saya akan bertanya satu pertanyaan, di mana di sini saya ingin bertanya bagaimana Ibu mempertimbangkan menjadikan hobi tanaman tabebuya sebagai bisnis potensial. Apakah pernah, Ibu? Terima kasih pertanyaannya, Gaylin. Ya, setiap yang kita tanam itu dan menghasilkan itu sebenarnya sudah suatu usaha ya, sudah suatu bisnis gitu ya. Jadi ini kan tabebuya terutama kalau dikembangkan dari biji pasti akan makan waktu yang lebih lama dibanding dengan yang okulasi dan cangkok seperti yang sudah dijelaskan Prof. Daniel tadi. Jadi memang karena ini adalah hobi saya, ini kan untuk jangka panjang. Harapan saya kalau saya bisa membibitkan tabebuya ini banyak sekarang, dalam beberapa tahun ke depan saya sudah punya bibit yang sangat banyak. Tentunya kalau bibit tabebuya ini kita jual semakin besar, pasti nilainya akan semakin mahal gitu ya. Jadi kalau dari biji harganya murah ya, tapi kita rawat dengan setia nanti sampai mereka besar. Tentunya kita modalnya kecil, tapi kita harapkan di masa depan itu keuntungannya akan bisa besar seperti itu. Jadi memang ya pasti kalau banyak kan kita akan kita akan jual mungkin ya. Tapi untuk saat ini saya hanya masih mengembangkan bibit. Tapi saya lihat juga memang menjual bibit juga udah merupakan satu bisnis ya, karena saya lihat di Shopee itu memang bibit tabebuya ini sudah dijual, baik bibit yang biji ya maupun yang sudah tumbuh ya. Ukuran-ukurannya ada yang 15 cm, ada yang 30 cm. Nah, yang paling mahal itu kalau tabebuya ini sudah berukuran 2 meter atau lebih, itu harganya sudah sangat mahal. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, apa yang Ibu nikmati dari proses penanaman dan perawatan tanaman ini? Wah, pertanyaannya ini challenging dan saya suka. Ya, jadi memang selain kita lihat potensi-potensi keindahan dari tanaman tabebuya ini di masa mendatang yang saya tanam sekarang ya, banyak
banyak pelajaran yang saya dapatkan dalam menanam tanaman ini ya. Saya katakan banyak kebahagiaan di sana. Karena apa? Begitu kita tanam, lalu tumbuh akarnya, kita amatin ya, saya amatin itu. Tapi memang tidak saya dokumentasikan, harusnya didokumentasikan ya. Akan kelihatan gitu prosesnya itu seperti apa gitu. Mulai dari tumbuh akar, lalu nanti daunnya mulai tumbuh ya, 2 biasanya itu ya, langsung sekali 2 ya, kiri kanan tumbuh. Karena seperti bijinya itu kan dia seperti sayap dia. Ada kiri kanan, lalu nanti di tengah itu adalah munculnya akar dan sayap itu nanti akan menjadi daun gitu ya. Jadi rasanya senang sekali melihat tanaman itu bertumbuh. Sekarang ini yang saya miliki ini ada sekitar 40 pot ya. Mungkin yang saya tanam itu dulu ada sekitar 50. Sebenarnya ini bibitnya ratusan, masih ada saya simpan sekarang karena belum sempat untuk menanamnya ya. Itu yang saya katakan tadi bahwa hampir semua tumbuh. Ya, tapi memang ada beberapa yang mati karena saya kebanyakan menyiram. Nah, sekarang itu ada yang sudah perkembangannya pun berbeda-beda walaupun medianya sama, bibitnya dari pohon yang sama, tapi pertumbuhan itu berbeda. Jadi sekarang ini sudah ada yang lebih dari 15 cm, tapi ada juga yang masih sekitar 5 cm. Itu pelajaran buat saya bahwa kita ini sangat berbeda. Tuhan itu menciptakan kita dari dari nenek moyang yang sama, dari debu tanah. Tapi pertumbuhan dan perkembangan itu pasti bisa berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Dan itu harus kita syukurin gitu. Ada yang tumbuh kecil kita syukurin, ada yang tumbuh cepat besar itu pun kita syukurin. Jadi pelajarannya buat saya sangat banyak, Gelin. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih juga Ibu Ida untuk jawaban yang sudah diberikan. Tentu bukan hanya mengenai proses dan kesenangan Ibu dalam menanam, tapi Ibu juga sudah membagikan pelajaran yang begitu penting yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Baik, kita akan langsung lanjut kepada Dr. Zakarias, di mana saya ingin bertanya, tadi seperti yang Ibu Ida sudah sampaikan, tentu ada peluang bisnis untuk tanaman tabebuya. Nah, menurut dokter sendiri, kira-kira tanaman tabebuya ini bisa menjadi peluang bisnis yang menguntungkan atau tidak? Apakah sudah terhubung, Dr. Zakarias? Ya. Diulang, Mbak, tidak dengar suaranya. Oke, boleh. Pertanyaannya adalah, apakah tanaman tabebuya bisa dijadikan sebagai peluang bisnis yang menguntungkan? Iya, terima kasih. Sama-sama. Mbak atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat penjelasan tentang tanaman tabebuya, ini dari segi manfaatnya cukup besar sekali. Ini adalah tanaman hias, dan tanaman hias untuk tabebuya ini akhir-akhir ini sudah banyak yang suka untuk menanamnya karena dari penampakan kecantikan bentuk tanaman dan bentuk bunganya ini sangat menarik sekali dan memberikan nuansa yang segar bagi lingkungan, bagi orang yang menikmatinya. Karena tanaman tabebuya sendiri ini adalah elemen taman yang bisa ditanam di taman pekarangan maupun ditanam di taman yang sangat luas di pinggiran-pinggiran jalan yang tadi sudah dijelaskan sebagai penyerap polutan. Dan kalau ini ditanam di tepi jalan raya, ini sangat indah sekali pada waktu berbunganya. Nah, oleh karena itu, tanaman ini merupakan potensi sekali untuk dikembangkan sebagai satu usaha bisnis. Dan ini sudah dimulai oleh Ibu Ida, mulai dari semayannya, bibitnya. Nah, cuma apakah dari biji itu cepat berbunga?
Nah, rata-rata sampai umur berapa? Nah, itu yang paling penting sehingga bisa menjawab permintaan konsumen untuk mendapatkan tanaman yang cepat berbunga. Nah, oleh karena itu, untuk menyiapkan stok-stok tanaman untuk tujuan bisnis, paling banyak untuk tanaman tabebuya ini barangkali kita lakukan perbanyakan dengan cara vegetatif, mungkin seperti yang tadi cangkok, bisa. Cuma kalau cangkok ya kita harus siapkan tanaman induk yang baik. Kemudian juga kalau sambung pucuk berarti tanaman-tanaman yang sudah disemai oleh Ibu Ida tadi dijadikan sebagai batang bawah stok, nanti baru disambung pucuk dengan cara grafting. Nah, sehingga dia mematahkan fase juvenil, fase muda itu dipatahkan sehingga tanaman itu cepat masuk pada fase pembungaan. Ya, seperti itu. Lalu ini memang peluang sekali. Di samping itu dari teknik perbanyakannya, perlu juga teknik pemeliharaan. Mengingat bahwa tanaman tabebuya ini adalah tanaman modifikasi iklim kering, ya. Jadi walaupun dia iklim kering, tapi dia ada punya toleransi terhadap kebutuhan air. Nah, kalau memang kita kasih berlebihan, ya mungkin bisa nanti kalau untuk pembibitan itu bermasalah. Ya seperti tadi ada busuk akar dan macam-macam. Jadi kita harus tahu persis bahwa kebutuhan air yang cukup untuk pertumbuhan bibit itu berapa banyak, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan seperti tadi akar busuk ya, dan macam-macam. Nah, saya pikir sangat besar sekali peluangnya karena nilainya cukup bagus kalau memang sudah punya stok untuk dijual. Nah, ini merupakan suatu peluang untuk bisnis ke depan. Karena mau dan tidak mau, semua orang punya kepentingan dengan tanaman hias. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Zakares untuk jawabannya. Saya ingin kembali lagi kepada Dr. Johanna, di mana tentu untuk menjadikan tanaman hias ini menjadi suatu peluang, kita harus mengetahui manfaat-manfaatnya. Di mana sudah diulang bagaimana tanaman tabebuya ini bisa menjadi penyerap polutan. Kira-kira dari Dr. Johanna sendiri, apakah ada tambahan lain mengenai manfaat dari tanaman tabebuya ini? Terima kasih, Mbak. Tanaman tabebuya ini juga selain sebagai pelindung, tanaman tabebuya ini juga bisa dijadikan pupuk, di mana bunga-bunganya yang sudah gugur itu bisa dikumpulkan untuk dijadikan pupuk. Nah, tetapi ada beberapa kelemahan dari tanaman tabebuya ini, harus memiliki kondisi lingkungan yang cukup baik untuk pertumbuhannya. Seperti tabebuya ini dia tidak bisa cukup tumbuh pada faktor kekeringan, suhu ekstrim itu yang terlalu tinggi itu, kemudian sinar matahari yang kurang cukup itu juga bisa menghambat pertumbuhan dari tabebuya. Kemudian seperti tadi sudah dikatakan, asupan air juga harus, walaupun dia adalah tanaman tropis, tetapi dia membutuhkan juga asupan air. Nah, suhu yang terlalu panas juga, seperti tadi sudah dikatakan, suhu ekstrim juga dapat mempengaruhi dari tanaman tabebuya ini. Nah, itu yang harus diperhatikan. Selain manfaatnya itu, juga sebagai pohon pelindung, tanaman hias untuk lingkungan. Kemudian yang paling utama itu dia juga bisa menyerap, jadi barrier untuk lingkungan sehingga meminimalisir polutan. Jadi sangat baik bila ditanam di perkotaan, sehingga
memperkecil terjadinya polusi udara. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Dr. Joanna untuk jawabannya. Kita kembali lagi ke Profesor Daniel dengan pertanyaan, bagaimana teknik yang baik atau efektif yang kita bisa lakukan untuk pemasaran tabebuya? Karena kalau dilihat-lihat masih sedikit orang yang mengetahui tentang tanaman ini. Dengan menggunakan media sosial ya, ataupun dengan marketing Video kan? secara digital ya, secara elektronik. Tentu yang paling utama mulai dari mulut ke mulut ya, mulut ke mulut. Kalau kita dikenal orang ya, dan kita bisa berbagi, mungkin boleh ditayangkan di berbagai media sosial yang kita punya, dan nanti orang akan ada yang tertarik nanya dari mana dapatnya. Biasanya seperti itu. Ya, apalagi kalau dia sedang berbunga, karena tabebuya ini kalau tidak berbunga ya seperti pohon biasa, tanaman biasa ya. Tapi kalau lagi berbunga, ini amat menarik sekali, ya, sehingga orang ingin memilikinya. Jadi kita bisa bayangkan tadi kalau Ibu Ida punya 40 pot, 40 potnya tiba-tiba berbunga, saya bisa jamin itu semua mahasiswa yang ada di kampus tempatnya Ibu Ida akan berfoto ke sana ya, karena banyak sebetulnya di tempat Ibu Ida ini saya sudah pernah banyak juga tempat-tempat berfoto yang indah-indah ya. Jadi kalau ada 40 pot yang berbunga, waduh, luar biasa ya. Dan itu akan membuat orang tertarik ingin tahu bagaimana caranya. Ya. Nah, tentu tadi belum ya, jadi itu membuat dengan begitu kita bisa mempromosi ya, mulai kalau tidak mau repot, ini yang sudah ada tinggal dibawa ya, tinggal dibawa dan ditanam. Tapi tentu ada hal yang juga perlu diketahui adalah bagaimana caranya agar tabebuya ini bisa berbunga begitu ya. Jadi ada kiatnya juga, bukan hanya tumbuh tapi tidak diberi nutrisi yang tepat, dia juga tidak akan berbunga indah. Ada bunganya tapi tidak ya, mungkin tidak menyala begitu warnanya ya, tidak menarik warnanya ya. Jadi itu perlu diberi pupuk ya, pupuk dan nutrisi tertentu yang membuat dia bisa berbunga gitu ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke Pak Hukom yang ahlinya bagaimana membuat pemupukan sedemikian rupa, bukan hanya pupuk NPK saja tapi ada pupuk yang unsur-unsur hara mikro yang kita perlukan sehingga dia mau terangsang berbunga. Bahkan pohon ini bisa kita rangsang dia berbunga bukan pada musimnya ya sekarang ya. Dan itu nanti bisa ditanya ke Pak Hukom bagaimana caranya, apa pupuknya ya yang bisa dibuat begitu ya, dibuat sehingga dia bisa berbuah 2 kali setahun. Ya, berbunga 2 kali setahun begitu ya, sehingga bisa menarik ya, tidak mesti hanya bulan September Oktober tapi juga mungkin bisa seperti musim bunga sakura ya. Bunga sakura itu kan Maret April kan dia berbunga. Nah, kebalikan, jadi pas bunga sakura berbunga kita juga berbunga ya, alangkah indahnya tempat kita. Jadi nanti September berbunga juga Maret April dia berbunga, jadi 2 kali setahun berbunga. Nah itu perlu yang itu, sehingga kalau kita bisa membuat begitu orang tertarik bagaimana caranya. Jadi bukan hanya ini bagaimana kita jual, tapi juga kita bisa menjual bagaimana cara merawat sehingga bunga kita ini, tabebuya kita ini bisa berbunga dengan bunga yang banyak gitu ya. Jadi bukan hanya asal berbunga tapi berbunga banyak, tetapi juga menarik warnanya katanya tuh hidup ya, warnanya hidup yang membuat orang bisa tertarik. Kalau warnanya pudar ya mungkin tidak ada yang orang yang ingin ya, tapi karena ini warnanya menarik, nah itu perlu ada unsur gizi mikro biasanya ya yang diperlukan untuk membuat bunga-bunga ini bisa hidup dan banyak di pohonnya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor untuk jawabannya.
Baik, saat ini kita akan menyaksikan satu video singkat mengenai UIKB atau Uji Ilmu Kamu Bisa. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Kamu Bisa dan tayangan video satu ini. Perkenalkan, saya Dwi dari Bekasi. Nama saya Vladi Purba, tinggal di Jakarta. Halo, nama saya Rahel Jordan Romauli, asal dari Jakarta Timur. Perkenalkan, nama saya Christian, asal dari Bandar Lampung. Baru pertama kali dengar, tapi setahu saya itu dari kata-katanya udah seperti sejenis tanaman mungkin. Pohon yang berasal dari Brazil, dari Sungai Amazon. Dia bentuknya ada mirip ke bunga sakura. Itu kalau nggak salah bunga. Tabebuya kalau nggak salah itu pohon atau pohon bunga lah, yang mirip-mirip dengan pohon sakura. Dia bisa menurunkan panas dari misalnya demam atau misalnya luka. Manfaatnya tabebuya itu untuk melancarkan peredaran darah. Untuk ini ya, untuk bunga hias ya. Jadi untuk pemandangan lah, untuk memperindah sebuah lokasi. Wow, kurang tahu. Oke. Warna pink. Purple, ungu. Kemudian kuning. Kalau namanya seperti menarik cantik, mungkin merah, pink, kuning, hijau gitu. Warnanya itu ada kuning, ada pink juga. Kalau nggak salah dari Brazil. Mungkin Jepang, Asia. Dari Brazil, Sungai Amazon. Berasal dari Jawa. Saksikan Kamu Bisa, Karya mulia Bisnis Luar biasa. Kembali lagi dengan saya Girin Tumangkeng dan acara Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa dengan topik tanaman hias tabebuya. Pada malam hari ini kita akan langsung saja menutup acara dengan mendengar closing statement yang akan dibawakan oleh para narasumber. Untuk itu saya mau mengundang pertama Ibu Ida untuk memberikan closing statement singkat. Baik, terima kasih Gaylin. Tapi sebelum saya closing statement, mungkin ini juga yang akan saya gunakan untuk closing statement. Selain yang sudah digunakan tadi untuk keindahan, mencegah polusi dan lainnya, ada yang mau saya sampaikan bahwa ada manfaat kesehatannya. Jadi ini daunnya bisa digunakan jadi herbal ya, seperti tadi uji Kamu Bisa itu disebutkan memang bisa untuk obat herbal ya, dan dikatakan di sini fungsinya seperti anti malaria. Dan satu lagi itu bisa digunakan untuk teh yang bisa meningkatkan imun tubuh kita ya, karena dia bisa mencegah infeksi. Jadi ajakan saya kepada para ibu-ibu yang pemirsa ataupun semua pemirsa yang ada, mari kita nanam tabebuya. Baik, terima kasih Ibu Ida untuk closing statement-nya. Berikutnya kepada Profesor Daniel. Tabebuya adalah bunga indah yang mulai dikenal di Indonesia. Penanamannya relatif mudah, perawatannya relatif mudah, dan juga mempunyai manfaat kesehatan. Kalau orang lain bisa menumbuhkannya di berbagai kota, maka mari kita tumbuhkan di kota Anda. Kamu pasti bisa. Terima kasih Profesor Daniel untuk semangatnya. Kemudian kepada Dr. Zakarias. Masih mute, Pak. Mute. Boleh di-unmute terlebih dahulu. Ya, sorry. Baik. Ya, jadi tanaman tabebuya ini
memiliki manfaat yang cukup banyak karena dia taman hias. Berarti kehadirannya di sekitar rumah maupun di taman-taman, baik taman-taman khusus, jalur kota, itu sangat memberikan suatu nuansa terapi horticulture, dan ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki, menyegarkan pikiran, hati, jiwa, bahkan melegakan hati bagi para penderita jiwa dan orang-orang yang stres sebetulnya. Ini sangat bermanfaat sekali. Saya ada satu pohon di depan rumah dan sangat lebat sekali bunganya, walaupun masih kecil, ukurannya sekitar 3-4 meter, tapi bunganya sangat banyak dan indah sekali. Senang sekali melihatnya. Jadi sangat baik sekali untuk pengembangannya Ibu Ida ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Zacharias untuk jawabannya, untuk closing statement-nya. Dan terakhir kepada Dr. Johanna. Terima kasih Mbak. Tanaman tabebuya memiliki spesies yang banyak sekali. Ada beberapa spesies tanaman tabebuya. Mari kita galakan menanam tanaman tabebuya untuk mempercantik daerah kita masing-masing, walaupun lahannya sempit, kotanya kecil, tapi mari kita memperindah kota kita dengan tabebuya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Johanna. Begitu banyak manfaat dan juga ide bisnis yang kita bisa dapatkan dari satu tanaman saja, tanaman hias tabebuya. Untuk itu kami di sini mau mengucapkan baik terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, di mana ada Ibu Ida Wuli Simbolon, begitu juga Dr. Johanna Taribuka, Profesor Daniel Saputra, dan juga Dr. Zacharias Hukom yang sudah menemani kita malam hari ini membahas mengenai satu hobi yang tentunya menghasilkannya, yaitu tanaman hias tabebuya. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan para narasumber-narasumber dan juga topik-topik dan ide-ide yang tidak kalah menarik dengan apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Untuk itu, para pemirsa yang mau mengikuti acara Kamu Bisa kembali datang lagi di hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau 7 malam, di mana tentu kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat menarik. Kami juga mau mengucapkan baik terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia hadir pada malam hari ini, dan juga yang sudah dengan aktif bertanya pertanyaan-pertanyaan yang membahas tentang topik malam hari ini. Bagi pemirsa yang mungkin belum sempat dijawab pertanyaannya, akan langsung saja dihubungi oleh tim Hope Channel Indonesia. Baik, untuk itu saya Gilin Tumangkeng beserta seluruh kru Hope Channel yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Di sini kami mau mengucapkan tentu teman-teman semua, para pemirsa, Kamu Bisa. Karya mulai bisnis luar biasa.